Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Gimana kabarnya? Udah lama banget nih ya gua nggak upload di SRQQ channel tuh, ya dikarenakan kesibukan lah ya. Ketika pulang ke Indonesia banyak aktivitas yang menurut gua itu sibuk gitu ya, dan alhamdulillah lah, mudah-mudahan berkah gitu ya. Meskipun dalam kesibukan, insya Allah dalam video kali ini gue akan sedikit berbagi informasi tentunya buat kalian lo semua yang pengen ataupun punya keinginan pergi ke negara Jepang gitu ya. Ada beberapa poin tentunya yang bakalan gue kasih tips dan triknya bagaimana sih caranya kerja di Jepang, gimana sih cari LPK yang bagus, ataupun gimana sih mengukur kemampuan gua gitu ya, ataupun bagusnya tuh gua di mana gitu kerjanya. Oke, mungkin yang pertama, poin yang pertama ini yang menurut gua sangat-sangat penting banget buat kalian yang pengen ataupun punya keinginan, entah itu saudara ataupun mungkin kalian sendirilah ya yang nonton video ini. Gimana sih caranya mencari LPK gitu ya, LPK yang bagus, LPK yang biayanya ringan mungkin dalam pemberangkatan ke Jepangnya. Kalau menurut gua nih LPK yang bagus ataupun rekomendasi LPK, gua nggak bisa ngerekomendasiin di mana LPK terbaik, dan itu tergantung kalian semua gimana carinya ataupun gimana kita mengolah informasi ya yang bagus itu seperti apa. Kalau menurut pribadi gua dulu, sesuai pengalaman gua itu, gua dulu cari-cari informasinya itu ke teman-teman gua yang berangkat ke Jepang ataupun saudara-saudara gua yang berangkat ke Jepang. Dari mana sih gitu kan LPK-nya, boleh gak tahu seluk-beluknya LPK itu kayak gimana gitu, baik buruknya kayak gimana sih, ataupun biayanya ringan apa enggak sih, kayak gitu ya. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, kalau menurut gua ketika kita punya keinginan kerja ke Jepang, gimana ya, kita tuh harus bisa memposisikan skill kita tuh ada di mana, kemampuan kita tuh ada di mana gitu ya. Dan yang terpenting itu berarti kita harus tentunya punya basic ya. Seperti hal contoh, mungkin dulu gue kerja di perusahaan otomotif yang ada di Karawang, Cikarang ya. Nah, di situ gue dapet ilmu, kebetulan ilmunya di pengelasan, dan ya gue cari istilahnya bidang yang gue lamar tuh ya sesuai sama kemampuan yang gue mampu gitu ya, yang gue bisa, yang gue ya setidaknya kita memahami lah. Misalkan lo punya kemampuan ataupun basic di pertanian misalkan di Indonesia ya udah ngelamarnya ke pertanian yang ada di Jepang gitu ya. Kita tinggal tanya ke LPK-nya bisa memberangkatkan di bidang pertanian atau enggak. Ataupun kita misalkan lo punya basic atau pengalaman di manufaktur, di operator produksi, apa istilahnya di perakitan ya, kumitate kalau bahasa Jepangnya. Ya kita konsul ke LPK-nya, datang kita tanya-tanya ada loker gak pak gitu, ada loker gak sensei gitu untuk bagian operator produksi ataupun kumitate ya. Itu bisa kalian sharing di LPK yang kalian tuju gitu dan banyak-banyak mengolah informasinya itu gimana pembiayaannya juga Jadi ada 3 ya. Yang pertama tuh tadi lu tanya dulu gimana seluk-beluknya LPK-nya yang bagus tuh kayak apa sih, ke saudara lu, ke temen lu, ataupun ke pokoknya siapa aja lah. Mungkin dari sekeliling kalian tuh udah ada yang berangkat ke Jepang tentunya. Terus yang kedua, tanya juga basicnya, bidangnya yang bisa diberangkatin tuh kayak apa gitu ya, banyak apa enggak, prosesnya gimana. Terus yang ketiga, yang tadi barusan tuh mengenai biayanya.
Nah, di situ baru lu bisa pecahin keputusan lu mau pakai LPK tersebut atau tidak, es. Dari sekian gimana ya, pertanyaan yang mungkin banyak yang masuk ke DM Instagram gua ataupun di kolom komentar, lewat mana ke Jepangnya, jawaban gua itu cari LPK ataupun TSK ya, yang udah SO gitu ya, dimanapun di sekitaran kita dulu lah sebelum kita beranjak ke luar kota. Cari dulu di situ ada LPK apa enggak, terus pembiayaannya tuh seperti apa gitu ya, proses pemberangkatannya, pembelajaran bahasa Jepangnya seperti apa ya. Karena untuk misalkan kalian lo semua baru pertama kali berangkat ke Jepang, itu pasti ada pendidikan bahasa, es. Gua dulu kurang lebih hampir 6 bulan pendidikan di LPK yang dulu ngeberangkatin gua gitu ya. Gua kurang lebih 6 bulan di situ pembelajaran, tidur di mes, dan kita belajar dari mulai pokoknya segimana mungkin kita menelusuri tentang bahasa Jepang. Yang pastinya ya di situ kita belajar bahasa Jepang dari nol, es. Dari mulai kita belajar hiragana, katakana, baca kanji, sampai kita menulis dan membaca, dan yang terpenting itu kaiwa atau percakapan bersama orang Jepang. Itu yang paling penting ketika lu nanti kerja di sana. Mungkin 3 poin dulu yang bakalan gua kasih informasinya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh silahkan tulis di kolom komentar aja, es. Silahkan apapun mengenai pekerjaan Jepang ya. Barangkali ada yang mau berangkat ke Jepang pun, yang mau melanjutkan, misalkan, wah bang, gue udah 3 tahun nih di Jepang, sekarang udah ada di Indonesia, pengen berangkat lagi ke Jepang, boleh tanya-tanya ke gue, ditulis di kolom komentar, ataupun DM langsung ke Instagram gue ya. DM langsung ke Instagramnya arisbaya09. Silahkan di sana bisa apapun kalian pertanyakan mengenai pemagangan, Tokutegino, ataupun apapun lah, yang insya Allah gue bakalan kasih tahu informasinya, dan teman-teman subscriber paling berkomunikasi sampai sekarang pun masih banyak. Oke, mungkin cukup sekian. Kono doga mite kurete arigatou gozaimashita.じゃあね。よろしく。